Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Kali ini, gua bakal bahas salah satu movie Dragon Ball, yang dimana di movie ini adalah movie yang menceritakan salah seorang karakter terkuat yang ada di waralaba Dragon Ball, yaitu Broly. Yang jika di film ini merupakan salah seorang Saiyan yang terbuang. So, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bahas Dragon Ball Super Broly. Film ini diawali dengan suasana 41 tahun yang lalu, tepatnya di planet Vegeta yang merupakan tempat tinggal bagi bangsa Saiyan. Saat itu, terlihat pesawat-pesawat pasukan Raja Agung Cold mulai berdatangan di sana. Raja Vegeta yang merupakan pemimpin bagi para Saiyan langsung menyambut Raja Cold dengan antusias. Walaupun sebenarnya dia pribadi enggan memberikan penghormatan untuk Raja Cold, namun dia harus menyingkirkan egonya itu karena bangsa Saiyan memang sudah lama tunduk kepada kekuasaan Raja Cold yang sangat terkenal dengan kekejamannya. Kedatangan Raja Cold sendiri adalah untuk memberitahukan bahwa mulai saat ini dia akan memberikan tangkup kekuasaannya yang selama ini dia pegang pada anaknya yang bernama Frieza. Dan sebagai hadiah atas diangkatnya dia sebagai pemimpin, Frieza yang ada di sana juga memberikan sebuah alat bernama Scouter yang ternyata berguna untuk mengukur kekuatan dan juga mendeteksi keberadaan musuh. Dan di saat itu juga Frieza menunjukkan superioritasnya atas Raja Vegeta dan seluruh bangsa Saiyan. Dia tanpa ragu membantai beberapa pasukan bersenjata yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Raja Vegeta untuk mengarahkan senjata mereka kepada Raja Cold dan pasukannya. Dan hal itu jelas membuat Raja Vegeta dibuat semakin khawatir dengan diambilnya posisi pemimpin oleh Frieza, karena Frieza ternyata lebih kejam daripada ayahnya. Kemudian terlihat di sebuah ruangan khusus yang terdapat beberapa balita yang tengah berada di sebuah kapsul khusus. Di sana Raja Vegeta terlihat begitu girang karena hasil tes menunjukkan jika anaknya yang adalah Vegeta diperkirakan akan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Namun setelahnya dia dibuat kesal dan marah-marah tidak jelas saat melihat balita lain yang bernama Broly yang ternyata memiliki potensi kemampuan tempur yang jauh melampaui Vegeta. Alhasil, karena kedengkiannya, Raja Vegeta langsung membuat siasat di mana dia berencana mengirim Broly ke sebuah planet yang sangat jauh dari planet Vegeta. Hal itu tentu membuat ayah Broly yang ternyata seorang kolonel dari pasukan Saiyan yang bernama Paragus begitu geram dibuatnya. Namun saat dia mencoba memprotesnya pada Raja Vegeta, di saat yang sama kapsul yang membawa Broly sudah mulai lepas landas. Paragus pun langsung bergegas mengejarnya menggunakan sebuah pesawat yang berada di pangkalan militer, dan tidak sengaja salah seorang Saiyan berada bersamanya di dalam pesawat itu. Mereka pun langsung meluncur ke planet Pampa yang ternyata merupakan titik pendaratan kapsul yang membawa Broly. Dan di saat itu juga Paragus bersumpah akan membalas semua tindakan semena-mena dari Raja Vegeta kepadanya. Singkat cerita, mereka pun sampai di planet Pampa yang ternyata memiliki cuaca dan iklim yang sangat ekstrim dan juga banyak memiliki hewan buas, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menemukan Broly. Dan baru pada keesokannya Paragus berhasil menemukan Broly di sebuah gua, dan ajaibnya Broly berhasil membunuh hewan-hewan buas yang ada di sana. Lalu saat mereka akan kembali, pesawat yang mereka gunakan malah mengalami kerusakan berat pada mesinnya, dan hal itu memaksa Paragus untuk membunuh Saiyan itu karena dia memperkirakan jika dia dan Broly akan cukup lama terjebak di planet tersebut sehingga mereka butuh makanan untuk bertahan hidup. 5 tahun kemudian, terlihat seorang prajurit Saiyan bernama Bardock yang terlihat baru kembali dari misinya karena Raja Vegeta tiba-tiba memanggil semua pasukan untuk kembali saat itu. Dalam perjalanan, Bardock sempat melihat beberapa pesawat pasukan Frieza. Hal itu membuat dia curiga jika akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Hingga begitu mendarat, dia langsung menuju ke rumahnya dan langsung mengatur rencana bersama istrinya untuk mengirim anak kedua mereka yang adalah Kakarot alias Son Goku yang saat itu masih balita ke planet lain yang lebih aman. Dan meskipun berat, mereka berusaha ikhlas untuk melihat Goku pergi. Dan kebetulan bumi merupakan planet yang Bardock pilih untuk Goku mendarat. Dan benar saja, tak lama setelah itu Frieza dengan kekuatan besarnya langsung menyerang planet Vegeta. Bardock yang berusaha menahan serangan itu juga tak bisa berbuat banyak, hingga pada akhirnya serangan Frieza menghancur leburkan planet Vegeta dan membinasakan semua penduduk Saiyan yang ada di dalamnya, kecuali mereka yang tidak ada di planet Vegeta saat itu. Di antaranya adalah Nappa, Raditz yang merupakan kakak Goku, dan juga Vegeta serta beberapa Saiyan lain yang belum sempat kembali ke planet mereka. Dan ternyata alasan Frieza melakukan hal itu adalah karena ada sebuah ramalan tentang Super Saiyan dan Super Saiyan God yang berpotensi bisa membunuhnya suatu saat.
Kembali lagi ke masa sekarang, saat itu terlihat Goku dan Vegeta sedang berlatih bersama. Sementara Bulma, Dewa Berus dan juga Whis tengah menikmati liburan mereka di sebuah resort milik Bulma. Namun kegaduhan yang dibuat Goku dan Vegeta membuat Tuan Berus begitu jengkel karena tidak bisa menikmati liburannya itu. Sementara itu, di tengah obrolan mereka, Vegeta dan Goku sempat berdebat karena Goku menghidupkan kembali Frieza dengan menggunakan Dragon Ball. Walaupun memang pada kenyataannya Frieza turut membantu mereka pada turnamen antar semesta terakhir. Tak lama setelah itu, Trunks tiba-tiba menghubungi Bulma untuk memberitahukan jika radar Dragon Ball dan juga 6 Dragon Ball yang sudah Bulma miliki dicuri oleh seseorang, dan dari kamera pengawas mereka menyadari jika itu adalah anak buah Frieza dilihat dari pakaian yang mereka gunakan. Merasa situasi itu cukup berbahaya, Goku bersama Bulma, Vegeta dan juga Whis berencana berangkat ke benua es karena bola ketujuh berada di sana, sehingga kemungkinan besar Frieza pasti menuju ke tempat tersebut. Kemudian diketahui alasan Bulma mengumpulkan kembali Dragon Ball yaitu hanya untuk terlihat awet muda, sedangkan Frieza sendiri mengumpulkan Dragon Ball hanya untuk meminta agar dirinya bisa bertambah tinggi. Sementara itu, di tempat lain diperlihatkan Celai dan Lemo yang merupakan anak buah Frieza yang terlihat begitu kaget saat mendapati sinyal SOS ketika mereka berpatroli, dan ternyata itu berasal dari planet Vampa. Dan begitu mereka turun, mereka akhirnya bertemu dengan Paragus yang ternyata masih ada di planet itu. Keadaan kemudian menjadi buruk saat beberapa serangga raksasa mulai menyerang mereka. Paragus pun langsung memanggil Broly yang kemudian langsung menghajar monster-monster itu dengan begitu mudah. Celai dan Lemo pun dibuat begitu takjub saat skuter yang mereka gunakan tidak mampu mengukur kekuatan Broly yang begitu besar. Mereka kemudian langsung bergegas kembali menuju pesawat Frieza, dan sesampainya di sana, Frieza menyambut mereka dengan tangan terbuka karena dia bisa melihat potensi besar yang ada pada Broly ditambah Paragus yang juga memiliki dendam kesumat pada Raja Vegeta, sehingga begitu Frieza memberitahukan kepada Paragus jika Vegeta masih hidup, emosinya pun langsung meluap-luap. Kemudian, di ruang makan, salah seorang prajurit terlihat mengganggu Celai. Broly yang melihatnya menjadi sangat emosi dan langsung menghajar prajurit itu hingga membuatnya hampir tewas. Melihat situasi itu, Paragus langsung menekan sebuah remote khusus sehingga kalung yang Broly gunakan langsung menyetrum dan langsung menghentikan Broly. Celai yang tak tega melihat apa yang Broly alami langsung melontarkan emosinya kepada Paragus hingga mereka sempat berdebat, dan saat itu Celai diam-diam mengambil remote yang Paragus bawa dan kemudian menghancurkannya saat Paragus sudah pergi. Celai dan Lemo kemudian mengajak Broly ke sebuah tempat. Di sana, mereka memberikan Broly banyak sekali makanan, dan berkat kebaikan mereka, Broly mulai terbuka dan bercerita tentang kehidupannya selama di planet Vampa, di mana seluruh hidupnya digunakan untuk terus berlatih dan bertarung. Sementara itu, Frieza akhirnya mendapatkan kabar jika anak buahnya sudah menemukan Dragon Ball ke-7. Dengan itu, dia langsung menuju ke bumi, dan di saat yang bersamaan, Goku dan yang lainnya juga sudah sampai di benua es, dan langsung mencegat anak buah Frieza yang berusaha melarikan diri bersama Dragon Ball. Perhatian mereka kemudian teralih karena Frieza yang langsung membuat serangan kejutan. Selain itu, Goku dan Vegeta juga merasakan kekuatan besar selain milik Frieza, yang tentu saja itu adalah Broly. Frieza pun akhirnya turun dari pesawatnya bersama dengan Paragus, Broly dan beberapa pasukannya. Dia langsung mengambil Dragon Ball yang sudah terkumpul, sedangkan Paragus dibuat sangat terkejut saat melihat Vegeta yang begitu mirip dengan Raja Vegeta. Goku dan Vegeta juga menyadari jika Broly dan Paragus merupakan seorang Saiyan. Sementara Broly terlihat sudah kehilangan kendali saat melihat Vegeta karena seumur hidupnya memang dipersiapkan oleh ayahnya untuk membalas dendam pada Raja Vegeta dan keturunannya. Broly pun langsung menyerang Vegeta dengan begitu brutal dan membabi buta. Namun Vegeta yang sudah berpengalaman bisa terus mengunggulinya. Namun Broly bisa terus beradaptasi dalam pertarungan dan bahkan kemampuannya malah terus berkembang dengan sangat cepat. Bahkan saat itu, Vegeta dengan terpaksa menggunakan Super Saiyan God karena Broly tidak bisa dikalahkan hanya dengan mode Super Saiyan biasa. Melihat Broly yang sudah lepas kendali membuat Paragus begitu khawatir karena jika terus dipaksakan Broly bisa saja tewas. Namun saat dia berusaha untuk menghentikan Broly, remote yang dibawanya sudah tidak ada karena sebelumnya sudah dicuri oleh Celai. Hingga saat Vegeta akan menghabisi Broly dengan serangan pamungkasnya, hal itu justru membuat Broly semakin tidak terkendali dan melepaskan kekuatannya lebih dahsyat lagi. Bahkan saat itu Broly berhasil membuat Vegeta begitu kewalahan hingga akhirnya Goku memutuskan untuk turun tangan menggantikan Vegeta. Dan karena sudah melihat pertarungan Broly sebelumnya, Goku belajar sehingga dia memulainya dengan mode normal. Tapi tentu saja Broly jauh lebih unggul karena sekarang dia malah terlihat seperti Super Saiyan tanpa mengubah rambutnya menjadi kuning. Goku kemudian masuk ke mode Super Saiyan untuk mengimbangi kekuatan Broly. Namun keadaan masih belum berubah karena Broly yang sudah lepas kendali membuat Goku dibuat begitu terdesak sehingga memaksanya menggunakan Super Saiyan God agar gerakannya bisa lebih cepat dan kuat. Hingga akhirnya Goku berhasil menahan gerakan Broly, di mana saat itu Goku berusaha menenangkan Broly karena dia yakin jika Broly bukan
orang yang jahat. Namun hal tersebut ternyata tidak berhasil dan malah Broly berhasil menyerangnya, sehingga dengan terpaksa Goku membanding Broly hingga membuat guncangan yang begitu dahsyat. Di sisi lain, Frieza menyerahkan Dragon Ball kepada anak buahnya yang terlihat langsung meninggalkan tempat itu setelahnya. Sedangkan pertarungan Broly dan Goku menjadi semakin sengit. Cell yang melihat kekuatan Broly merasa tak tega karena dia tahu jika sebenarnya Broly tidak ingin bertarung, namun karena didikan dari ayahnya membuat Broly menjadi seperti sekarang, yang saat itu terlihat berhasil menghempaskan Goku ke tanah dan membuatnya tidak berdaya. Atmosfer pertarungan itu ternyata juga dirasakan oleh Piccolo dari kejauhan, namun dia mengurungkan niatnya untuk ke sana karena dia merasa jika dia malah akan menjadi beban. Kembali lagi ke Goku, dia akhirnya menggunakan Super Saiyan Blue untuk menghadapi Broly. Namun itu tidak berarti banyak. Pertarungan mereka bahkan membuat dataran yang sebelumnya dipenuhi bongkahan es menjadi lautan lava. Sementara itu, Frieza yang mengetahui jika amarah bisa membuat seorang Saiyan bisa menjadi lebih kuat, langsung membunuh Paragus, kemudian memberitahukan kepada Broly dan membuatnya seolah-olah bukan dia pelakunya. Dan sesuai dugaannya, setelah melihat ayahnya tewas, Broly semakin hilang kendali dan sekarang dia benar-benar menjadi seorang Super Saiyan. Melihat situasi yang semakin darurat, Vegeta akhirnya kembali bertarung untuk membantu Goku. Tapi semua itu seakan sia-sia saja, karena bahkan dengan gabungan Kamehameha dan juga Galikho, mereka tidak mampu menghentikan Broly, hingga mereka akhirnya memancing Broly dan berhasil membuatnya yang sudah lepas kendali untuk menyerang Frieza. Memanfaatkan hal itu, Goku pun langsung membawa Vegeta bersamanya untuk pergi ke tempat Piccolo. Di sana, Goku meminta kacang Shinju kepada Piccolo untuk memulihkan energinya, tapi ternyata Piccolo tidak memilikinya saat itu. Hingga akhirnya, Goku menyarankan agar dia dan Vegeta menggunakan teknik fusion yang sama seperti milik Goten dan Trunks. Dan setelah beberapa percobaan yang gagal, mereka akhirnya berhasil ke wujud gabungan mereka dan menamai diri mereka sebagai Gogeta. Setelah sebelumnya, mereka memakai nama Vegito saat melakukan fusion menggunakan anting Potara. Sementara itu, Frieza ternyata tidak bisa mengimbangi Broly, bahkan dengan wujud emasnya. Beruntung, Gogeta datang tepat waktu, dan akhirnya pertarungan yang begitu dahsyat pun terjadi. Di tempat lain, Cell dan Lemo berhasil mencuri Dragon Ball dan berencana menggunakannya untuk menyelamatkan Broly yang masih terus bertarung melawan Gogeta. Dan tentu, dengan gabungan kekuatan mereka plus wujud Super Saiyan Blue, Gogeta bisa terus mendesak Broly dan dengan menggunakan Kamehameha, mereka berhasil menyerang Broly dan membuat Broly yang sebelumnya tidak terkendali berubah menjadi sangat ketakutan ketika melihat kekuatan Gogeta. Sementara itu, Cell ternyata memohon agar Broly dikirim kembali ke planet Vampa. Dan setelah keinginannya itu diwujudkan, dia bersama Lemo melarikan diri. Sedangkan Frieza yang merasa dikhianati berusaha menjatuhkan pesawat mereka, namun bisa langsung dihentikan oleh Gogeta. Setelahnya, Frieza pun pergi, namun dia berjanji akan kembali lagi suatu saat nanti. Singkat cerita, Broly, Cell dan Lemo akhirnya memulai kehidupan mereka di planet Vampa. Saat itu, mereka dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang ternyata itu adalah Goku. Di mana saat itu Goku memberikan kapsul rumah dan juga persediaan makanan untuk mereka. Goku begitu kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Broly. Goku juga berjanji akan melatih Broly beberapa teknik. Goku juga sudah menganggap Broly sebagai teman. Dan setelah itu, Goku pergi dengan menggunakan teknik teleportasinya. Dan film pun selesai.